Kalian mau ikut tes penjaga tahanan ataupun Polsuspas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentunya masih di channel Mr. Mili. Di video kali ini aku akan bahas persyaratan wajib jika kalian mau ikut tes CPNS, khususnya formasi penjaga tahanan ataupun Polsuspas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, apa itu Polsuspas? Polsuspas itu singkatan dari Polisi Khusus Pemasyarakatan, atau kalau zaman dulu disebut dengan sipir. Tapi saat kalian daftar online nggak ada yang namanya Polsuspas ataupun sipir, yang ada formasinya penjaga tahanan. Cara bergabung menjadi Polsuspas atau penjaga tahanan itu bagaimana? Yang pastinya saat pendaftaran CPNS dibuka, kalian itu daftarnya online melalui akun sscisnbkn.go.id. Kalian memilih instansi Kementerian Hukum dan HAM dan juga formasinya penjaga tahanan. Nah, terus apakah Polsuspas atau penjaga tahanan ini dibuka tiap tahun seperti TNI ataupun Polri? Belum tentu dibuka. Saat CPNS dibuka, belum tentu untuk formasi penjaga tahanan ataupun Polsuspas ini dibuka. Jadi tergantung kanwilnya masing-masing, tergantung dari kebutuhan jumlah pegawai ataupun jumlah dari penjaga tahanan yang ada di setiap provinsi. Dan untuk tesnya itu bukan skalanya nasional, tapi kembali ke provinsi masing-masing. Jadi kalian ikut tesnya itu kembali ke provinsi ataupun domisili kalian. Jadi nggak harus kalian misalnya untuk kalian mengikuti tes CPNS formasi penjaga tahanan ini di Provinsi Sumatera Selatan, tapi kalian tesnya ke Jakarta, itu nggak ada. Jadi tesnya tetap kembali ke kanwil masing-masing atau di alamat domisili kalian. Nah, ada pertanyaan lagi, selain mengikuti tahapan tes CPNS, apakah ada cara lain untuk bergabung menjadi Polsuspas atau penjaga tahanan? Ada, yaitu mengikuti seleksi catar ataupun calon taruna dari Poltekip ataupun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Selanjutnya, apakah Polsuspas atau penjaga tahanan ini hanya untuk lulusan SLTA? Benar, jika kalian mengikuti formasi penjaga tahanan atau Polsuspas, ijazah yang kalian gunakan adalah ijazah SLTA, bisa itu SMK, SMA, paket C, atau juga madrasah aliyah yang pastinya ijazah kalian diakui. Walaupun kalian sudah lulus ataupun sudah menyelesaikan studi kalian S1 ataupun D3 atau S2, jika kalian ingin mengikuti tes CPNS Polsuspas ini, masih saja kalian akan nantinya menggunakan ijazah SLTA. Kalau menggunakan ijazah SLTA, bagaimana untuk ijazah yang sudah kalian miliki? Jangan khawatir, saat kalian lulus nantinya, ijazah yang kalian sudah dapatkan itu S1 nantinya, itu akan bisa digunakan untuk penyetaraan tentunya dengan persyaratan dan ketentuan. Untuk tahapan tesnya apa saja? Yang pertama adalah daftar online, selanjutnya verifikasi berkas asli, selanjutnya yaitu tes SKD-CAT, dan juga tes SKB yang terdiri dari kesemaptaan dan juga pengamatan fisik, wawancara dan uji keterampilan, dan terakhir pengumuman. Nah, apa saja persyaratan wajib jika kalian ingin ikut tes formasi penjaga tahanan ataupun Polsuspas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Yang pertama yaitu umur. Untuk umur minimal 18 tahun 0 bulan dan maksimal itu 28 tahun 0 bulan. Jadi nggak bisa lebih. Kalau kalian 28 tahun 1 bulan itu nggak bisa. Jadi harus pas 28 tahun 0 bulan. Yang kedua yaitu tinggi badan. Jadi untuk tes Polsuspas ataupun penjaga tahanan ini ada kriteria tinggi badan yang digunakan. Untuk cewek itu minimal 155 cm dan untuk cowok itu 160 cm.
Dan berat badan itu bagaimana? Tidak masalah dan nggak juga harus profesional. Silakan kalian menggunakan atau menyesuaikan saja. Jadi nggak ada patokan untuk berat badan. Yang ada patokan itu atau menjadi patokan adalah tinggi badan. Yang ketiga adalah eKTP ataupun surat keterangan sudah perekaman KTP dari Distrik Capil. Dan juga jika kalian menggunakan domisili atau mendaftar di Kanwil sebelah atau di Kanwil lain, kalian harus menyertakan surat domisili. Keempat adalah ijazah atau SKL. Nah, bagi ijazah yang ditahan itu nggak bisa ikut karena kalian nanti akan mengikuti verifikasi berkas asli dan harus menunjukkan ijazah asli kalian. Nah, buat kalian yang baru lulus tahun mungkin 2019, 20 ataupun 2021 yang mungkin nggak ada lagi atau masa COVID ini, kalian bisa menggunakan SKL. Yang kelima adalah transkrip nilai. Jadi transkrip nilai itu berada di belakang ijazah. Jadi sekali lagi transkrip nilai itu berada di belakang ijazah, bukan nilai raport. Jika kalian belum memiliki transkrip nilai atau buat kalian yang menggunakan SKL, minta transkrip nilai dari sekolah. Yang pasti sekolah akan kasih kalian transkrip nilai sementara ataupun yang menjadi tolak ukur kalian lulus dan akan nanti diberikan oleh dari pihak sekolah. Yang keenam adalah surat lamaran dan juga surat pernyataan. Jadi surat lamaran dan surat pernyataan ini kalau dari tahun sebelumnya itu sudah disediakan dan kalian nantinya bisa download dari website Kemenkumham. Yang pastinya kalian download, kalian print, kemudian kalian isi datanya. Datanya itu bukan tulis tangan tapi diketik semuanya. Kalian tempel materai, kalian tanda tangan menggunakan tinta hitam, selanjutnya kalian scan dan kalian upload. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah pas foto. Nah, ini jangan lupa, pas foto ini sangat berguna. Itu yang pastinya saat kalian ingin mendaftar CPNS maupun CPNS apa saja. Dan untuk Kementerian Hukum dan HAM, pas foto ataupun untuk pas fotonya itu ketentuannya adalah 4x6 berlatar belakang merah dan menggunakan baju putih polos. Jadi nggak ada emblem sekolah, mungkin kalian baru lulus SMA ada emblem ini, nggak ada. Yang pastinya kalian menggunakan baju putih polos, background merah, dan juga ukurannya 4x6. Itu untuk pas foto. Nah, itu saja persyaratan yang kalian butuhkan jika kalian ingin mengikuti tes CPNS Formasi Penjaga Tahanan Kementerian Hukum dan HAM. Yang pastinya kalian siapkan semua berkas, semua dokumen dan persyaratan dari sekarang. Itu gambaran umumnya. Kita nggak tahu untuk tahun ini atau tahun berikutnya itu ada perubahan atau tidak. Yang pastinya untuk persyaratan yang aku sebutkan tadi mengacu dari tes CPNS sebelumnya. Dan untuk informasi tes CPNS terkait penjaga tahanan ini ataupun formasi penjaga tahanan, silakan kalian lihat video ataupun tonton video-video aku lainnya. Yang pasti jangan lupa subscribe channel aku agar channel aku bisa bermanfaat, memberikan gambaran ataupun manfaat bagi pelamar-pelamar CPNS lainnya. Dan pastinya terima kasih buat kalian. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.